Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman crafter, selamat berjumpa lagi. Kali ini saya ingin membagi cara ilmu untuk membuat boneka jerapah dengan seperti biasa, dengan menggunakan kain perca atau kain cuilan yang kita punya. Yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya. Berikutnya adalah kain-kain perca punya kita yang kemudian disusun seperti ini, dijahit seperti patchwork. Selanjutnya kita potong sesuai dengan gambar pola dan baru nanti kita mulai untuk menjahit. Nah, setelah selesai bisa kita susun seperti ini untuk ngecek apakah sudah komplit atau belum ya. Nah, setelah itu kita masuk ke proses menjahit. Ini benang wol kira-kira ukuran 1,5 meter. Kemudian ditekuk-tekuk seperti di video ya. Nah, karena ini saya memotongnya terlalu tebal, jadi saya potong jadi 2. Kemudian kita jahit. Kita jahit. Setelah itu dibalik. Nah, kemudian ini bagian telinga kanan kiri ya. Lanjut dijahit untuk 2 telinganya. Nanti jangan lupa juga sebelum dibalik ini harus dicekris pinggir-pinggirannya karena dia bentuknya kan membulat, biar nanti bisa membentuk dengan lebih baik, lebih indah. Kemudian dibalik seperti ini ya, dibentuk dua-duanya. Nah, selanjutnya adalah bagian perut. Di bagian perut ini jangan sampai salah. Nah, bagian yang saya tunjuk adalah bagian untuk memasang ekor. Silahkan dilihat dengan teliti ya, jangan sampai salah pasang. Jahit dengan pelan-pelan aja supaya nanti tidak ada kesalahan ketika pas dilekukan atau dibelokkan itu. Seperti biasa, kampuh adalah kampuh 1/4 ya teman-teman. Bagian ini adalah bagian perut depannya, teman-teman. Sama saja seperti tadi. Nah, kebetulan ini pas benangnya putus, jadi maaf ada iklannya sedikit.
juga ini dijahitnya dengan pelan-pelan supaya tetap sama. Setelah selesai, jangan lupa ini bagian ini juga harus dicepris supaya nanti lengkungannya lebih sempurna. Setelah selesai, kita ambil bagian badan. Ini saya sambung dahulu dengan jahitan, tapi di bagian tengah-tengah saja ya, supaya nanti hasilnya itu tidak bergeser atau lebih pas. Ini adalah jahit bantu tapi juga sekaligus jahit tetap. Depan belakang saya jahit bantu semua supaya nanti tidak bergeser dia ketika pemasangan bagian atas kepala dan juga di bagian ekor. Pasang bagian telinga, kemudian yang sebelahnya lagi dipasin dengan yang sebelahnya lagi. Maaf karena di sini tidak saya kasih tanda ya di polanya itu. Jadi nanti teman-teman silahkan dikira-kira di bagian kepala itu di titik mana yang kira-kira bisa dipasang telinganya. Nah ini selanjutnya bagian atas, bagian kepala di bagian atas itu untuk menyambungkan badan sebelah kiri dan badan sebelah kanan. Di bagian ujung itu jangan lupa dikasih jarak kampuh sekitar ya juga jarak seperempat itu juga, supaya nanti ketika disambungkan lagi dengan yang bagian sebelah dan bawah itu bentuknya jadi lebih bagus ya. Kalau dijahit habis nanti hasilnya lebih jelek, tidak mengerucut dengan baik. Makanya ini dijahit, nanti disisakan seperempat untuk kampuh, jadi jangan dihabiskan sampai ujung. Nah seperti contoh di video ini juga kita kunci mati supaya tidak lepas. Seperti yang saya maksud tadi, bagian telinga itu harus dicek ulang kanan kirinya sama atau tidak posisinya ya. Baru setelah itu kita jahit. Jahitnya harus pas di titik tadi ada jaraknya itu. Ini jahitan di bagian bawah, bagian leher bawah ya. Kita lanjut untuk bagian bawah, bagian perut dan juga ekor. Perhatikan dengan baik cara menjahitnya. Di bagian perut, sebelum dipasangkan ke badan, saya sarankan agar bagian kakinya itu disambungkan dulu ke bagian perutnya. Jadi biar nanti ketika mau disambungkan ke perut kita sudah tidak kerepotan untuk memasangkan ini. Harus diperhatikan dengan jelas ya cara memposisikan pahanya itu atau kakinya itu. Jadi bagian depan dengan bagian depan, bagian belakang dengan bagian belakang. Mohon maaf ya jika tadi di awal ketika pemberitahuan soal alat dan bahan untuk jarum pentulnya tidak saya sertakan.
Jangan lupa untuk setiap jahitan yang melengkung pasti harus kita cekris untuk membantu supaya nanti ketika dibalik bentuknya jadi lebih sempurna ya teman-teman semua. Ada iklan lagi benang bawah ternyata lepas atau putus. Sekarang kita sambungkan perut yang sudah dijahit juga dengan bagian kaki ya. Kita tata dulu, dibantu dengan jarum pentul ya teman-teman, biar tidak geser dan bisa lebih rapi. Untuk menjahit bagian sambungan yang ekor dan juga bagian selangkangan ya, maaf ya, di bagian depan, kaki depan itu pertemuannya itu tetap harus dikasih jarak 1/4 kampusnya. Sayangnya di video masih kurang lengkap ya, maksudnya kurang jelas saya memberikan tutorialnya. Nah di sini mungkin bisa terlihat dengan jelas, maksud saya seperti itu, dijahit dari situ, kemudian muter sampai di samping. Nah, jadi nanti bertemu di masing-masing ujungnya itu ya. Semoga lebih jelas. Kalau ada yang tertindas bisa kita cekris seperti ini. Jadi biar nanti ketika dibalik dia tidak, maaf bahasa Indonesianya apa ya, nyelipit gitu. Jadi untuk pertemuannya itu bisa tetap bagus ketika dibalik nanti. Selanjutnya kita jahit lagi yang bagian masih terbuka ya, belum selesai dijahit tadi, kita selesaikan supaya rapat semuanya. Kemudian setelah dicekris semuanya kita balik. Untuk bagian ini agak sulit ya teman-teman, jadi harus sabar dan hati-hati. Kalau masih gagal seperti saya bisa diulang lagi, kita buka lagi, kemudian kita ulang lagi dengan pelan-pelan. Jangan sampai terlalu kuat ketika mendorong karena itu nanti bisa jebol. Ini kan kain sambung-sambungan ya, lebih rentan dan ya jangan terlalu kuat karena resiko nanti sobek. Untuk alat pembalik disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman semua. Ini karena saya memang belum punya ya alat pembalik yang seperti di toko-toko itu sudah tersedia. Nah,
saya pakai yang saya punya aja, pakai obeng ini yang gepeng ini, ternyata sangat membantu buat saya. Kadang saya pakai yang ukuran besar ini, kadang juga saya pakai yang ukuran lebih kecil. Setelah terbalik semua, kita rapikan ya dengan menggunakan alat bantu yang kita punya itu. Kalau di sini saya kan pakai obeng, saya rapikan pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya itu supaya membentuk lebih sempurna. Setelah rapi, tampilannya kira-kira jadi seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya, dengan lubang di bagian perut ini nanti untuk memasukkan dakron. Selanjutnya kita siapkan kain 3 cm kali 10 cm, kemudian dijahit seperti ini ya. Kemudian kita balik. Ini adalah bagian untuk tanduk. Nanti yang paling terakhir kita tempel. Selanjutnya adalah proses pengisian dakron, teman-teman. Untuk pengisian dakron harus pelan-pelan nggih, pelan-pelan dan hati-hati. Bagian utama di bagian kepala yang harus kita isikan lebih dulu adalah bagian mulut. Jadi harus kita usahakan untuk dorong dulu ke bagian paling lancip itu ya, bagian mulut. Kita penuhi dulu di sana. Kemudian nanti dimasukkan lagi untuk mengisi secara penuh bagian kepala. Kemudian bagian leher sampai badan, sampai kaki dan perutnya juga. Ini hasilnya nanti memang keras ya teman-teman ya. Jadi ekstra memang untuk pengisian dakronnya ini. Nanti dikira-kira aja hasilnya itu, nah seperti ini. Jadi kayak hampir mirip dengan kayu, cuman masih tetap agak lembek lah. Selanjutnya siapkan benang ya dan jarum untuk menjahit bagian perut. Kita tutup dengan hidden stitch, dengan teknik hidden stitch ya, yang jahitan tidak terlihat. Nah, kemudian kita masukkan benang untuk bagian tanduk. Ini kira-kira 3 meter benang wol yang kemudian saya tekuk-tekuk seperti itu mengikuti panjangnya kain untuk tanduk. Caranya silahkan disimak ya. Di sini saya menggunakan lem tembak untuk menempelkan ya, untuk menempelkan tanduk. Atau misalnya teman-teman mau bisa juga dengan cara dijahit. Cuman memang agak rempong ya, agak repot. Nah, ini harus diusahakan ketika menempelkan kita tekan. Selanjutnya kita sobek ya di bagian ujung itu sedikit untuk memunculkan serabut benangnya itu. Dirapikan supaya tidak berantakan. Step selanjutnya pemasangan mata. Untuk pemasangan mata menggunakan 2 benang, jadinya 4 helai benang ya, 4 helai benang supaya dia kuat dijahit masuk ke dalam kepala.
kemudian bolak-balik, kemudian baru dikunci. Ya, agak ditarik ya supaya ada sedikit legokan di bagian matanya itu. Nah, seperti ini percobaannya ya, contohnya yang sudah jadi. Silahkan teman-teman mencoba. Selamat berkreasi, semangat berkarya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.